Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Movie TV. Dan di video kali ini saya akan menjawab banyak sekali pertanyaan yang menanyakan masalah perkembangan dari kasus kemarin. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe, tolong di subscribe. Dan kemudian yang belum tahu video yang awalnya, tolong dilihat dulu video yang awal-awal saya ataupun video-video saya yang lain biar tahu saya itu kegiatannya apa, saya itu siapa. Jadi nggak asal jeplak gitu kan gitu ya kalau komen. Jadi kemarin itu prosedurnya sudah saya lakukan sebenarnya, mulai dari semuanya ya, dari semuanya proses yang biasa saya lakukan untuk membeli mobil, mulai pengecekan online, pengecekan keabsahan surat menyurat, semuanya sudah. Dan mobil itu tuh sebenarnya 1 tahun yang lalu itu baru balik nama di wilayah selatan Jawa. Jadi seperti itu. Karena saya sebenarnya berburu itu kan dari pagi, kemudian nggak dapat dari utara, dari Demak, kemudian saya ke selatan, ke arah selatan, pantai selatan. Dan itu sampai selatan itu kan sudah maghrib, kemudian saya pengecekannya malam ya, karena kondisi memang seperti itu. Sebentar, maaf. Jadi prosesnya seperti itu, semua sudah saya lakukan. Ternyata setelah itu saya bayar, saya buat surat perjanjian bahwasanya kalau di tempat saya cek fisik nggak clear, maka akan saya kembalikan mobilnya dan kembali uang 100%. Setelah saya cek di Samsat memang nggak clear. Nggak clearnya adalah indikasinya nomor mesin tempelan, karena dari nomor mesin itu ada amplas-amplasan gitu. Jadi nanti videonya akan saya samping ini, nomor mesin kanan kiri itu ada amplas-amplasan. Di fotonya nanti saya foto, di fotonya itu ada amplas-amplasan kanan kiri nomor mesinnya ya. Jadi ada amplas-amplasan seperti itu teman-teman perlu curigai biar nggak terjadi kasus seperti saya. Ada beberapa samsat yang mengeklirkan masalah itu, ada beberapa samsat yang tidak mengeklirkan. Saya nggak ngerti kenapa seperti itu, tapi ini lebih untuk berhati-hati kepada kita lagi. Karena blok mesin itu terbuat dari besi campuran. Kebetulan yang dicari adalah ini kemarin mobilnya, saya biar clear ya di sini ya. Itu mobilnya dari Nissan, produknya Nissan. Kita beli itu 2014 pembeliannya, tapi perakitan 2013 gitu. Nah itu posisi di sana wilayah selatan itu clear, nggak ada masalah secara samsatnya. Tapi ketika pindah ke sini, kalau mau balik nama di tempat saya itu nggak bisa. Kenapa? Karena indikasinya adalah itu tempelan. Cuma dari amplasan-amplasan itu. Tapi itu saya sudah membuat saya harus balikkan mobilnya. Kenapa? Ketika saya minta legalitas dari samsat, namanya ini legal atau ilegal mobil ini, maka itu ada resiko yang harus saya tanggung. Kalau ternyata ini dicek benar-benar oleh samsat, mereka minta transmisi diturunkan, motor starter dilepas, karena di situ ada kelihatan nanti bekas mana yang dilas. Jadi mintanya seperti itu. Dan nanti ternyata kalau ternyata unitnya benar-benar dilas, maka unitnya akan ditahan, termasuk saya akan kena kasus. Mau nggak maju seperti itu? Ya terus ya nggak mau lah gitu kan. Saya nggak mau kayak gitu, harus ngelepas transmisi, harus ngelepas motor starter, karena untuk memastikan kalau jenengan pengen 100% memastikan itu, lepas semuanya ini, kita cek bareng-bareng. Tapi kalau ternyata nomor mesinnya itu tempelan, mobilnya ditahan, saya pun kena kasus di kepolisian. Makanya saya kembalikan aja mobilnya, karena memang perjanjian dari awal adalah ketika cek fisik di tempat saya nggak lolos, maka akan saya kembalikan unitnya dan saya minta kembali uang 100%. Itu kan perjanjiannya. Makanya itulah fungsi dari surat perjanjian. Tapi sebenarnya memang benar, proses pembelian yang seperti ini adalah kesalahan dari saya. Sebenarnya itu tidak boleh membeli mobil sebelum lolos cek fisik, karena itu banyak sekali resikonya. Jadi sekarang juga saya masih berpikir lagi, nggak mungkin saya beli mobil hari Minggu. Paling hari Minggu atau Ahad saya pengecekan, kemudian Senin kita kalau udah lolos di hari Minggunya pengecekan, maka hari Senin nanti kita janjian aja di Samsat untuk lakukan cek fisik. Setelah cek fisik kita bayar cash lunas gitu kan, enak, lebih enak. Jadi kita bawa itu sudah termasuk fisiknya, sudah dicek di Samsat, kita nggak ada kendala sama sekali. Jangan sampai seperti ini, kita cek fisik di Samsat, kalau ternyata ilegal, mobil ditahan, kemudian kita juga kena kasus, uang kita hilang, kan seperti itu tuh double itu kasusnya wis. Makanya buat teman-teman semua, ini sebagai masukan dan sebagai kehati-hatian kita, karena ini sangat-sangat berbahaya. Jadi itu informasinya. Dan kemarin itu prosesnya sebenarnya nggak sulit, karena kita ada surat perjanjian dan orangnya juga sedikit banyak, kita kita edukasi sebareng-bareng lah gitu loh. Memang agak sedikit alot di awalnya, ketika kita mengembalikan mobil kita harus argumentasi dulu segala macamnya,
Setelah argumen, mereka juga akhirnya mau mengembalikan, tapi juga nggak bisa hari itu mengembalikan uangnya, harus besoknya lagi saya kembali ke sana. Jadi saya sore sampai sana, kemudian nggak bisa mengeluarkan uang dari bank karena sudah sore dan malam, bisanya besok hari. Akhirnya surat-surat saya kembali lagi, saya bawa lagi ke rumah, pulang. Terus paginya itu sekitar jam 6 saya berangkat lagi ke sana, sampai sana jam 9 pagi. Jadi 3 jam perjalanan naik sepeda motor dari rumah saya ke sana. Akhirnya clear juga masalahnya, uang sudah disiapkan di perbankan, kemudian saya masukkan ke bank, kemudian BPKB, surat-surat saya serahkan semuanya. Udah clear masalahnya, dan ini membuat saya itu harus berpikir ulang lagi, cara yang mana yang paling baik ketika saya harus berburu. Yang pertama, yang jelas kita harus, kalau ngecek jam berapapun oke, ketika mata Anda itu benar-benar awas, ketika Anda itu pintar untuk melakukan pengecekannya. Tapi hanya sebatas pengecekan aja, kemudian kita DP-in mungkin 500.000 atau 1 juta maksimal mobilnya, ketika mobilnya menyatakan bahwasanya oke, clear, mobilnya nggak ada masalah nih malam ini. Tapi kalau bisa kan jangan malam ya, tapi kalau saya kan berangkatnya pagi sampai malam gitu kan pengecekannya, tapi kita usahakan memang nggak malam sih. Cuman kemarin kasusnya adalah memang jam 8 malam kita ngeceknya, tapi karena jauh ya, jadi kalau bisa pagi sampai sore itu maksimalnya di situ. Tapi kalau kepaksa kita malam, hanya pengecekan aja, kita cek. Kalau udah clear baru pengecekannya kita DP-in 500.000 per 1 juta, kita minta surat tanda terima jadinya aja. Maaf. Kemudian besoknya kita janjian di Samsat terdekat. Kita kembali lagi ke Samsat untuk melakukan cek fisik. Ketika cek fisik Samsat sudah clear, maka kita bayar 100%. Itu adalah cara yang menurut saya paling aman dan paling safety saat ini. Yang bisa saya lakukan adalah 2 kali kerja bolak-balik. Karena ya nilainya uang itu nggak kecil buat saya, dan kemudian belum lagi harus urusan dengan aparat kepolisian, itu sangat sulit bagi saya. Itu kita menghindari hal-hal yang seperti itulah gitu ya. Itu informasinya ya. Terus kemudian juga kita harus hati-hati lagi terhadap iklan yang iklan menyatakan mobilnya murah, karena kemarin juga kita dapat iklan murah banget, Honda Jazz 2011 RS Matic lokal, platnya asli lokal, fakturnya itu harganya 25 juta lebih murah dibandingkan pasaran. Jadi di lain-lainnya iklan-iklannya itu 145, 150, itu cuma 120 juta. Itu masih nego kondisinya. Saya mikir ini kondisinya seperti apa, jangan-jangan kasus lagi, saya bilang itu kan. Tapi karena nggak terlalu jauh, udah kita cek aja lah jam setengah, siapa tahu memang benar-benar bagus dan kondisinya orangnya butuh uang kan gitu. Kita cek ke sana, mobilnya bagus, nggak ada yang bekas nabrak, depan belakang ada sih dikit belakang di samping ya, tapi nggak masalah gitu kan. Tapi posisi mobil unit masuk, surat-surat masuk, terus apa yang membuat ini nggak, kok murah banget gitu iklannya. Setelah kita tanya ke yang punya mobil, saya tanya ini dijual berapa, ternyata dijualnya hampir 150 juta. Jadi ada beda hampir 30 juta. Kok begitu ya? Ternyata itu setelah ditelusur-telusurin lagi, iklannya itu adalah iklan penipuan. Jadi harapan penipunya ya, itu kita ngecek mobilnya, kemudian kita deal, kemudian kita transfer ke orang yang mengiklankan, bukan orang yang punya mobil. Karena mereka yang iklan itu ngomong ke kita itu dititipkan mobilnya ke situ, ke tempat saudaranya. Jadi nanti transfernya ke saya aja, transfer ke rekening ini, jangan cash di rumah, katanya gitu kan. Nah, mereka mintanya gitu. Jadi dia telepon terus, gimana udah dites belum segala macamnya. Kalau udah dites oke, harganya cocok nggak cocok, ya udah transfer ke sini kalau cocok. Nanti kalau udah cocok tinggal diambil aja BPKB-nya. Jangan transfer ke orang rumah, karena itu tak titipin ke saudara. Ngomongnya seperti itu. Jadi itu harus hati-hati lagi. Kita transfer ataupun kita bayar cash itu juga harus langsung di depan orangnya, ada BPKB-nya, ada STNK-nya, ada KTP orang yang mau jual juga. Kalau bisa langsung di rumah orangnya. Itu informasinya ya. Jadi harus hati-hati lagi. Kemarin ada penipuannya seperti itu. Jadi berturut-turut setelah nomor rangka yang bermasalah, kemudian iklan yang bermasalah juga. Jadi ini perlu hati-hati sekali ketika kita mau nyari mobil second seperti ini. Jadi jangan sampai kita tertipu, baik transfer ke orang yang nggak jelas, ataupun kita tertipu karena surat yang nggak jelas, kemudian tertipu juga karena nomor rangka yang nggak jelas atau nomor mesin yang nggak jelas, juga tertipu juga masalah BPKB yang double. Itu informasi sih yang saya dapat seperti itu, pernah kemarin itu ngomong seperti itu. Jadi sangat-sangat
wah saya buat pusing ini. Jadi teman-teman semua kalau nyari mobil hati-hati sekali, pastikan mobilnya nggak ada masalah. Itu informasinya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih yang sudah support, udah tanya gimana perkembangannya. Alhamdulillah kembali 100% uangnya dan mobil saya kembalikan 100% tanpa saya kurangi apapun. Itu informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya, ketemu di vlog selanjutnya. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.